teman-teman, perkenalkan nama saya Flaviana Astuti. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan anggota kelompok saya berjumlah 7 orang. Anggota kelompok saya yaitu ada Francisca Arianti, ada Francisca Ceril, ada Francisca Mita Jangkur, ada Francisca Pia, ada Francisca Filatisa, ada Fridolin Setia, dan Helena Nortiana Parung. Kami merupakan mahasiswa semester 3 Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi S1 Keperawatan di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video kali ini kami ingin memberikan penyuluhan atau memberikan penjelasan berkaitan dengan penyakit CA paru atau kanker paru-paru. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita mulai pembahasan kita dari pengertian kanker paru-paru atau CA paru. CA paru atau kanker paru-paru merupakan abnormalitas dari sel-sel yang mengalami proliferasi dalam paru. Kanker paru juga merupakan proses pertumbuhan sel-sel kanker yang tidak dapat terkendali dalam jaringan paru yang dapat disebabkan oleh sejumlah karsinogen lingkungan, terutama asap rokok. Ada beberapa etiologi atau penyebab dari kanker paru-paru. Yang pertama yaitu merokok. Penyebab utama dari kanker paru adalah merokok. Bahkan, kebiasaan merokok ini tidak hanya buruk bagi perokok aktif saja, namun kebiasaan ini juga tidak baik untuk perokok pasif atau orang yang menghirup asap rokok. Lalu penyebab yang kedua ada polusi udara. Penyebab kanker paru yang lain yang tidak boleh disepelekan adalah polusi udara. Penelitian menunjukkan polusi udara berupa campuran partikel padat dan cair dari gas buang kendaraan dan asap pembuangan dari pabrik industri bisa meningkatkan risiko terkena penyakit kanker paru. Lalu, penyebab yang ketiga ada paparan bahan kimia berbahaya. Penyebab lain juga bisa berasal dari bahan kimia berbahaya seperti asbes, uranium, arsenik, kadmium, kromium, nikel, sampai produk minyak bumi lainnya bisa menyebabkan terjadinya kanker paru-paru. Lalu penyebab yang berikut ada penyakit paru. Penyakit paru yang dimaksud di sini yaitu tuberkulosis atau TBC dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK juga dapat membuat atau menimbulkan risiko kanker paru-paru. Lalu penyebab yang berikut ada paparan gas radon. Penyebab kanker paru yang tak kalah berbahaya dari asap rokok adalah radon. Radon adalah gas radioaktif yang tidak berwarna, tidak berbau, dan secara alami bisa ditemui di beberapa wilayah. Gas ini bisa muncul melalui tanah atau celah kecil di antara tanah. Paparan radon dan asap rokok dapat membuat risiko seseorang terkena penyakit kanker paru. Lalu, faktor yang terakhir atau penyebab yang terakhir yaitu keturunan atau genetik. Faktor kanker paru juga dapat berasal dari perubahan gen atau mutasi DNA terkait faktor keturunan. Penderita kanker paru-paru biasa mewarisi perubahan DNA tertentu biang penyakit ini. Tak jarang, orang yang memiliki orang tua atau saudara kandung yang menjadi penderita kanker paru lebih berisiko terkena penyakit kanker paru-paru. Ada beberapa tanda dan gejala jika seseorang terkena penyakit kanker paru-paru. Kanker paru-paru biasanya tidak menyebabkan tanda dan gejala pada tahap awal. Tanda dan gejala kanker paru biasanya terjadi hanya ketika penyakit sudah lanjut. Nah, ada beberapa tanda dan gejala yang dapat ditimbulkan dari penyakit ini. Yang pertama, batuk yang tidak kunjung sembuh dan batuk berdarah. Lalu yang kedua ada sesak nafas. Yang ketiga, timbul rasa nyeri pada bagian dada
dan yang berikut mudah lelah dan nafsu makan menurun. Ada beberapa tahap-tahap stadium atau tahap-tahap perkembangan kanker paru-paru atau CA paru. Yang pertama ada tahap tersembunyi. Pada tahap ini ditemukan sel kanker pada dahak atau sputum pasien di dalam sampel air saat bronkoskopi, tetapi tidak terlihat adanya tumor di paru-paru. Lalu yang kedua, stadium 0. Pada stadium ini ditemukan sel-sel kanker hanya pada lapisan terdalam paru dan tidak bersifat invasif. Lalu yang ketiga, stadium 1. Pada tahap ini ditemukan pada paru-paru sel-sel kanker dan belum menyebar ke kelenjar getah bening di sekitarnya. Lalu yang keempat, stadium 2. Pada tahap ini ditemukan sel kanker pada paru-paru dan kelenjar getah bening di sekitarnya. Lalu yang keempat, stadium 3. Pada tahap ini sel kanker telah menyebar ke daerah di sekitarnya seperti dinding dada, diafragma, pembuluh besar atau kelenjar getah bening di sisi yang sama ataupun sisi berlawanan dari tumor tersebut. Lalu yang terakhir ada stadium 4. Pada stadium ini, sel kanker ditemukan lebih dari satu lobus paru-paru yang sama ataupun di paru-paru yang lain. Sel kanker telah menyebar juga ke organ tubuh lainnya, misalnya ke otak, kelenjar adrenalin, hati, dan juga tulang. Ada beberapa hal atau beberapa cara untuk mencegah terjadinya kanker paru-paru atau CA paru. Yang pertama, pencegahan primordial, yaitu berupaya untuk memberikan kondisi pada masyarakat yang memungkinkan penyakit kanker paru tidak dapat berkembang karena tidak adanya peluang dan dukungan dari kebiasaan gaya hidup maupun kondisi lainnya. Lalu yang kedua, promosi kesehatan seperti kampanye kesadaran masyarakat, promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan masyarakat. Lalu yang ketiga, hindari merokok. Yang keempat, pola makan yang sehat dan perbanyak makan sayur dan buah. Yang kelima, kurangi minum alkohol. Yang keenam, berolahraga secara teratur. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, jauhi asap rokok. Nah teman-teman, ada beberapa cara pengobatan dari kanker paru-paru. Yang pertama yaitu ada pembedahan. Indikasi pembedahan pada kanker paru dapat dilakukan jika kondisi kesehatan pengidap melemah. Radioterapi dapat dilakukan untuk menghentikan sel kanker Namun, jika kanker sudah menyebar, pembedahan dan radioterapi tidak dapat dilakukan karena sangat berbahaya. Lalu yang kedua ada kemoterapi. Kemoterapi merupakan pilihan utama untuk kanker paru, karsinoma sel kecil atau KPKSK. Dan beberapa tahun sebelumnya diberikan sebagai terapi paling aktif untuk kanker paru. Tujuan dari kemoterapi ini adalah mengurangi atau menghilangkan gejala akibat pengembangan sel kanker tersebut sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup penderita. Lalu yang ketiga ada pengobatan imunoterapi. Imunoterapi adalah pengobatan kanker paru yang menggunakan sistem imun di dalam tubuh untuk melawan kanker. Pengobatan ini biasanya diberikan kepada pasien kanker yang sudah menyebar ke bagian tubuh lainnya atau biasa dikatakan sudah mengalami kanker pada tahap yang cukup parah. Yang keempat ada pengobatan terapi fotodinamik. Jenis pengobatan kanker ini kerap dijalankan sebagai prosedur untuk pasien stadium awal atau pada pasien yang masih tahap awal. Terapi cahaya ini umumnya dijalankan bareng atau bersamaan dengan pilihan pengobatan lainnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Lalu
pengobatan yang terakhir ada radioterapi. Radioterapi merupakan pengobatan kanker paru dengan sinar atau partikel berenergi tinggi untuk membunuh sel kanker dan menghilangkan sel kanker. Radioterapi dapat digunakan sebagai pengobatan utama. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Dan semoga apa yang kami sampaikan pada video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi dan kami mengucapkan terima kasih banyak.